Baik, kita mulai ya Ibu-Ibu. Rekamannya sudah berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu-Ibu semua. Apa kabar Ibu-Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Pak. Alhamdulillah baik semua. Baik, bersyukur kita Ibu-Ibu hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita. Karena saya dari Riau, dari Siak khususnya, Tanah Melayu, ciri khas kami adalah pantun. Jadi untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya akan memulai dengan sebuah pantun. Sederhana saja, tapi mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita pada pagi hari ini. Kalau datang ke kota Siak, jangan lupa berfoto di jembatan. Walaupun raga terpisah jarak, tidak surut semangat kebersamaan. Boleh tepuk tangannya Ibu untuk semangat kita semua. Yeay. Mantap. Yeay. Hidup orang Siak. Hidup orang Siak. Terima kasih Ibu. Sekarang agar lebih cair suasananya, saya punya satu ice breaking sederhana. Jadi Ibu-Ibu semuanya mukanya harus terlihat full di layar agar bisa mainkan ice breaking ini dengan baik. Setting dulu kameranya Bu agar muka Ibu masuk semuanya ke layar. Oke. Ya segitu aja Bu, cukup Bu. Oke, permainannya sederhana. Ibu cukup menyentuh pada bagian wajah Ibu, tapi yang saya sebutkan sambil melihat ke saya, sentuh bagian yang saya sebutkan. Itu saja. Apa tuh Pak? Ya nanti Bu, lihat tunggu instruksinya Bu. Oke Bu ya. Oke, kita mulai. Tangannya standby semua Bu, di depan mukanya Bu. Oke, pegang yang saya sebutkan. Oke Bu, kita mulai. Pegang mata. Ada kacamata. Oke. Ibu Tika kok megangnya hidung? Kan disuruhnya mata Bu. Oke, fokus Bu. Kita ulangi lagi. Pegang yang saya sebutkan, bukan yang saya sentuh. Oke Bu ya. Kita mulai. Pegang kuping. Oke, mulai fokus Ibu. Satu kali lagi kalau udah fokus semua kita bisa mulai. Pegang mata. Oke. Ini benar mata. Ulang Bu. Oke. Ini supaya lebih cair aja Bu. Oke. Tangannya standby lagi. Satu kali ini kalau udah semuanya oke kita mulai. Pegang mulut. Oke, keduanya Ibu Tika tadi terlambat, tapi oke lah, kita bisa mulai. Hari ini kita akan membahas tentang asesmen diagnostik. Saya sudah siapkan medianya. Apakah sudah tayang, Bu? Sudah. Oke. Kita mulai dari awal. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Darmawan. Perkenalan kembali Bu ya. Nama saya Darmawan. Materi hari ini adalah tentang asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini paling tidak kita akan menyampaikan tentang 2 poin ini. Ini adalah 2 poin utama untuk materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah definisi dan fungsi asesmen diagnostik, dan yang kedua adalah perbedaan asesmen kognitif dan non-kognitif. Ini nanti akan sangat berguna sekali saat kita menerapkan Merdeka Belajar. Seperti itu. Seperti biasa Ibu, sebelum kita mulai kita akan menyepakati kesepakatan bersama. Yaitu yang pertama kita saling menghargai, bergantian berbicara, terus berpartisipasi aktif, serta fokus pada sesi belajar agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan nanti di satuan pendidikan kita masing-masing. Kita scaling dulu Ibu. Pada saat sekarang, kalau misalkan ada poin 1 atau peringkat 1 sampai 5, pada tingkat mana pemahaman Ibu-Ibu tentang asesmen diagnostik? Silahkan kalau poin 1 itu paling rendah dan poin 5 itu adalah paling tinggi,
Silahkan tentukan pada poin berapa pemahaman Ibu sekarang tentang asesmen diagnostik. Silahkan ketik saja Bu di chat, saya akan sambil bacakan nanti. Bu, tentukan ketika di tingkat 3. Bagaimana dengan Ibu Ainin dan Ibu Meta? Silahkan. Bu Ainin tahap 3 juga. Bu Meta Pak, pada saya belum jelas ini Pak tulisannya. Dari tingkat 1, tingkat 2 apa itu Pak? Tidak ada di slide Bu. Ini cukup Ibu analisa saja. Ibu pemahaman Ibu pada tingkat berapa? Kalau tingkat 1 sampai tingkat 5 itu. Saya Kalau Ibu di tingkat 3 dan Ibu Ainun pada tingkat 3 Bu. tingkat 3 itu bahasanya apa itu Pak? Gimana Bu? Tulisannya. Apa bunyi bahasanya itu tingkat 3 itu apa? Tingkat 3 itu Slide-nya tingkat 3 itu apa? Tentang apa itu maksudnya? itu pengukuran aja Bu, pada tingkat berapa pemahaman Ibu. Jadi tingkat 1 itu paling rendah. Oh, Ya, kalau tingkat 5 itu paling tinggi Bu, atau pemahamannya sudah sangat baik tentang asesmen diagnostik. Nah, Ibu pada tingkat berapa Bu? saya tingkat 3 aja lah Pak. Tingkat 3. Oke, berarti semuanya pada tingkat 3 sekarang. Oke, kita mulai materinya. Ini adalah definisi dari asesmen diagnostik, bahwa penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta faktor-faktor penyebabnya. Ini yang dimaksud adalah kelemahan-kelemahan peserta didik kita ya Bu-Ibu, untuk menentukan layanan ke depan. Fungsinya mengetahui masalah-masalah yang diderita atau mengganggu peserta didik, sehingga peserta didik mengalami kesulitan, hambatan, atau gangguan ketika mengikuti program pembelajaran. Jadi nanti dari hasil asesmen diagnostik ini, kita akan memperoleh gambaran tentang apa saja kira-kira yang menjadi kesulitan dan hambatan siswa kita dalam mengikuti pelajaran, sehingga kita bisa lebih efektif membantu kondisi siswa kita seperti itu. Terus kita lanjut langsung ke bagian asesmen kognitif. Asesmen itu terbagi 2 Bu ya. Ada yang kognitif dan non kognitif. Ini untuk asesmen kognitif pada tahap persiapan, kita harus mulai merancang soal untuk mengukur kemampuan siswa kita. Komposisi soalnya bisa dilihat. Ada 2 soal, 2 kelas di bawahnya. Misalkan siswa kita sekarang kelas 12. Berarti dalam 10 soal itu ada 2 soal yang diambil dari semester 2 kelas 1. Terus yang kelompok 2-nya, kalau siswa kita kelas 12, berarti yang diambil 6 soal dari semester 1 dan semester 2 kelas 11-nya. Untuk kelompok 3-nya, kita ambil 2 soal sesuai kelasnya, berarti kelas 12 semester 1. Untuk pelaksanaannya, kita di masa pandemi ini, kita bisa menggunakan 3 metode. Kalau memang dimungkinkan, boleh dengan tatap muka, pemberian soal langsung, siswa langsung jawab di sekolah, atau mengerjakan secara online, kita bisa pakai Google Doc dan sebagainya. Selanjutnya bisa dengan membawa ke rumah, seperti ujian sekolah saja Bu. Jadi anak-anak menjemput soal ke sekolah, bawa pulang ke rumah, kerjakan, besoknya kumpulkan di sekolah. Terus dari ketiga kelompok itu tadi, masing-masing hasilnya akan memiliki tindakan yang berbeda-beda. Bagi peserta yang nilai yang sudah bagus, dia bisa melanjutkan materi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Berarti kalau sudah di kelas 12, dia bisa melanjutkan materi di kelas 12. Kalau misalkan masih di bawah rata-rata atau pas sekali dengan rata-rata, dia harus mendapatkan pembelajaran tambahan dari materi-materi yang belum dikuasai. Terus kelompok yang ketiga, kalau sangat jauh ketertinggalannya, artinya siswa tersebut harus dititipkan ke guru satu kelas di bawahnya. Artinya kalau dia kelas 12, berarti di mata pelajaran tertentu yang dia masih kurang, harus diberi pengawasan khusus oleh guru yang kelas 11, dibimbing secara khusus, agar kekurangan-kekurangan pemahaman yang dia alami
bisa dilengkapi sambil berjalan gitu. Artinya dia harus berlari lebih kencang. Jadi harus disiapkan satu guru pendamping yang memantau dia lebih intensif seperti itu. Terus yang kedua adalah asesmen non kognitif. Ini tidak berhubungan dengan nilai. Ini lebih ke hal-hal yang menunjang atau menghambat dalam proses pembelajaran siswa tersebut. Adapun di tahap persiapan ada 2 yang harus kita lakukan. Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Misalkan ada gambar sedih, senang, bahagia, marah, dan sebagainya. Terus kita siapkan 2 pertanyaan yang nanti akan dijawab dengan ekspresi tersebut. Nanti kita bisa analisa ibu-ibu dari jawaban mereka, apa kira-kira yang menjadi hambatannya. Apakah mereka senang dengan belajar di rumah atau mereka marah saat dikasih tugas di rumah atau seperti apa. Dari hasil itu nanti kita akan bisa tentukan tindak lanjutnya, ibu-ibu. Yang kedua, kita buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Ini bisa pertanyaan di kertas lembar mereka jawab atau langsung, tapi sebaiknya masing-masing siswa menjawab di kertas lembar saja agar waktu kita untuk menganalisa lebih panjang. Terus yang kedua, pelaksanaannya kita bisa merangsang siswa untuk bercerita atau menuangkan dalam bentuk gambar atau menulis dalam kertas lembar. Misalkan kita kasih kertas kosong, silakan tuliskan bagaimana keadaan kalian sekarang. Jadi kita lebih mudah untuk mengeksplorasi karena kita terbatas dengan ruang dan waktu ya, karena pembelajaran dari rumah, jadi tidak mungkin untuk mengumpulkan siswa. Jadi ini ada cara-cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan asesmen ini. Bagaimana Ibu masih fokus? Bisa kita lanjutkan Ibu-Ibu? Lanjut. Oke, sedikit lagi ya Ibu-Ibu. Karena waktunya pun terbatas, saya cepat saja. Nanti kita adakan sesi diskusi di akhir sesi ini. Oke, terima kasih. Terus strategi tanya jawab bersama siswa. Jadi ini adalah beberapa opsi yang bisa kita lakukan saat kita melakukan asesmen non kognitif kepada siswa. Kita harus pastikan pertanyaan kita itu jelas dan mudah dipahami oleh siswa menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Selanjutnya, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Ketiga, memberikan waktu berpikir kepada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Terus ada 3 sikap yang harus kita lakukan merespon jawaban dari siswa. Yaitu seperti yang Ibu lihat di tabel, saya perjelas saja ya. Saat siswa menjawab pertanyaan, kalau tidak, kita bisa memberikan penguatan atau memberikan pertanyaan lanjutan atau mengembalikan fokus jika jawaban siswa sudah mulai menyimpang. Jadi kita boleh meluruskan seperti itu. Kalau misalkan agak keliru, kita luruskan. Tapi kalau sudah benar, kita adakan penguatan agar seluruh siswa lebih mudah memahami. Yang selanjutnya, saat siswa bertanya balik, kita bisa langsung menjawab atau kita melempar ke siswa lain untuk menjawab agar diskusi menjadi lebih hidup seperti itu Ibu-Ibu. Jadi punya beragam cara sebenarnya kita bisa merespon pertanyaan siswa ini. Yang terakhir, saat siswa tidak menjawab pertanyaan. Nah, ini biasanya yang sering terjadi saat kita melempar pertanyaan, siswa kita diam, takut menjawab atau sebagainya. Jadi cara merangsangnya kita coba untuk mengarahkan. Mungkin mereka belum paham betul soal apa yang kita tanyakan atau soal materi yang kita berikan. Jadi kita rangsang terus untuk mengarahkan kembali pertanyaan-pertanyaan itu agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Terus selanjutnya menunggu beberapa saat. Jadi beri jeda untuk siswa lebih memahami pertanyaannya dan menyiapkan jawaban mereka. Jangan didesak, nanti siswa akan tertekan sehingga semakin tidak mau untuk menjawab. Seperti itu Ibu-Ibu. Terus tindak lanjutnya setelah kita melakukan asesmen non kognitif tadi, kita akan mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif. Jadi akan ada siswa-siswa yang menurut kita sangat mencolok, entah karena permasalahannya yang muncul atau cara mereka merespon yang tidak sesuai dengan seharusnya. Nah, siswa-siswa yang seperti ini kita tandai untuk kita ajak berdiskusi 4 mata agar lebih intens seperti itu.
Jadi kita bisa mendalami pribadi dia, permasalahan dia lebih jauh. Kita lebih mengenali dia sebagai siswa kita seperti itu. Tindak lanjut yang kedua, kita bisa menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Jadi tidak menutup kemungkinan permasalahan yang dihadapi siswa perlu kita libatkan orang tuanya. Entah itu tindak lanjut yang dilakukan oleh orang tuanya atau kita, tetapi orang tuanya harus mengetahui seperti itu. Jangan sampai nanti permasalahan ini berhubungan dengan keluarga, tapi kita tidak melibatkan orang tuanya sehingga pelayanan pun tidak efektif nanti ke depannya. Yang ketiga dan terakhir, ulangi pelaksanaan asesmen kognitif pada awal pembelajaran. Jadi asesmen kognitif ini perlu kita laksanakan terus-menerus dan berkesinambungan agar kita bisa menjaga emosi dan keadaan psikis siswa kita. Jangan sampai pandemi membuat siswa kita tertekan pelajaran, tertekan dengan tugas dan sebagainya. Kita harus selalu ada untuk mendampingi, kita harus mengenal betul. Makanya asesmen kognitif perlu sering kita lakukan. Itu ibu-ibu pemaparan dari saya pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan sejauh ini ibu-ibu? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Mantap Pak, cukup. Cukup Ibu, cukup jelas semuanya Ibu? Cukup jelas. Oke. Bu Meta bagaimana, cukup jelas Bu? Cukup Pak. Oke, Ibu Tengku Kartika, apakah ada yang ditanyakan Bu? Ibu Tengku Kartika? Oke. Karena ibu semuanya sudah paham, jadi di tahap berikutnya saya meminta ibu-ibu untuk melakukan refleksi materi, yaitu dari pemaparan saya tadi, kira-kira apa implementasinya bagi Merdeka Belajar, yaitu menekankan pendidikan berbasis kebutuhan siswa. Dari asesmen tadi, asesmen kognitif dan non-kognitif, apa kira-kira hubungannya dengan Merdeka Belajar? Silakan ibu-ibu yang mau berpendapat boleh raise hand, saya akan persilahkan untuk berbicara nanti. Sambil dipikirkan ibu-ibu. Saya berharap semuanya bisa menyampaikan pendapat, tanda bahwa sudah memahami materi yang kita lakukan pada hari ini. Silakan, siapa yang duluan? Jadi sebenarnya hubungannya sudah tampak jelas. Merdeka Belajar itu menyerahkan pendidikan pada pilihan siswa. Oke, silakan Bu Ainin terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya tentang implementasi asesmen kognitif bagi Merdeka Belajar. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai implementasi bagi Merdeka Belajar yang Bapak buat tentang asesmen kognitif dan non-kognitif. Saya rasa dengan kita membuat asesmen, tentunya kita mengetahui karakter apa yang dibutuhkan oleh siswa. Nantinya ketika kita membuat program RPL itu sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga nantinya sudah mendekati Merdeka Belajar. Yang saya paham seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Luar biasa sekali jawaban Ibu Anin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Anin dulu. Terima kasih, jawaban yang sangat luar biasa. Silakan selanjutnya Ibu Tengku dulu atau Ibu silakan Bu. Bu Meta dulu atau Bu Tengku dulu? P3KS itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Tengku. Pemaparan yang Bapak jelaskan tadi bahwa kita ini visi dari pendidikan itu adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Serta bergotong royong dan berkebinekaan global.
Ya kan Pak. Jadi yang Bapak paparkan tadi tentang, coba lihat presentasinya yang di atas lagi Pak, boleh Pak? Boleh Bu. Silakan Bu. Ya, itu kembali. Diagnostik Bagian ini Bu, ya. bertujuan untuk mengetahui kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Dari sini kan kita bisa menjangkaukan tentang apa sih pendidikan Merdeka Belajar itu dan bagaimana cara kita menerapkan di lingkungan sekolah kita dan peserta didik kita. Iya Bu. Saya sharing sedikit ya Pak dari sekolah saya. Kalau untuk asesmen seperti ini sudah kami lakukan di penerapan di satuan pendidikan kami, SMA Saint Hafiz, di mana anak-anak itu kami didik secara bernalar kritis apabila di dalam ruangan mereka saat belajar saat pelajaran dimulai, saat gurunya memaparkan materinya, kami akan adanya timbal balik atau flashback. Jadi di situ supaya anak bisa berpikir kritis, terus kreatif dan mandiri dalam menjawab persoalan yang sudah guru-guru terangkan, seperti itu. Yang jelas kalau yang untuk beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di awal pembelajaran kami sudah berdoa sebelum mulai beraneka global ya. Kebinekaan global Bu. Ya. Jadi di sini emang banyak dari suku, bermacam-macam suku. Ada toleransi antara itu, kalau bisa agama kami satu karena kami Islam. Sistem yang berada di sekolah kami. Oke, cukup Bu. Nya sudah kami lakukan, diterapkan di sekolah kami insyaallah. Oke. Sudah cukup Bu. Luar biasa sekali jawaban Ibu Tika. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, Ibu, ini waktunya sudah lewat 20 menit, tapi kita tambah sedikit dengan kesepakatan Ibu-ibu ya. Karena Ibu Meta belum menyampaikan masukannya atau pendapatnya. Kita tambah Ibu, sepakat Bu ya? Oke Pak. Kita tambah sebentar saja. Silahkan Ya. Bu Meta. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya yaitu Merdeka Belajar itu yaitu pembelajaran yang mendorongkan tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi tujuan kita untuk mengadakan Merdeka Belajar itu memberi kebebasan bagi siswa, memberi kebebasannya dalam tanda kutip, bukan memberi dia kebebasan yang belajar terserah dia, enggak, tapi dia diberi kebebasan untuk berpikir lebih kreatif lagi gitu, kritis dan inovatif. Kita sebagai gurunya, kita memfasilitasi saja, biarkan disuruh anak-anak itu atau siswa itu yang mencari sendiri, gitu menurut saya Pak. Saya kembalikan Pak Darmon. Halo. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu-ibu semua jawabannya. Karena waktunya sudah habis ini Ibu-ibu, kita sudah lewat beberapa menit dari jadwal yang tentukan. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Ibu-ibu tadi bisa kita adopsi ke sekolah kita masing-masing yang baiknya. Apa-apa materi yang saya sampaikan tadi semoga jadi ilmu baru bagi kita semua. Sehingga ke depan pelaksanaan layanan merdeka kita lebih baik lagi. Kita memberikan kemerdekaan belajar kepada siswa-siswa kita. Baik, Ibu-ibu, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan perkataan atau perbuatan yang kurang menyenangkan. Sebelum saya tutup, tadi di awal saya melakukan scaling, sekarang harus melakukan scaling lagi untuk mengevaluasi kegiatan ini. Jadi sekarang silahkan nilai lagi pada tahap mana Ibu-ibu semua memahami tentang asesmen diagnostik. Tadi kan pada tahap 3, apakah ada penambahan atau masih pada tahap 3? Silahkan berganti saja, Bu Ainin dulu. Saya sudah tahap keempat, Pak. Tambah saya. Baik, terima kasih Bu Ainin. Silakan Bu Meta.
Saya udah di tahap 5, Pak. Wah, luar biasa Bu Meta ini ya. Sudah sampai tahap 5 langsung. Silakan Bu Tengku Kartika. Saya di tahap 4,5 Pak. 4,5, 4 menuju 5 Bu ya. Alhamdulillah. Berarti kegiatan kita pada hari ini bermanfaat dan ada ilmu baru yang ibu-ibu dapat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya cukupkan rekamnya Bu ya.